Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dan rekan saya. Saya Kirana Madika dengan NIM 2024 10 10 11 09. Nah, di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil kerja kita tentang tugas besar dari algoritma dan pemrograman 2 dari kelompok 12 kelas Algo A. Di sini kami berdua menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Match Traveler. Di sini aplikasi Match Traveler ini berbasis konsul yang menggunakan bahasa Python. Dan mengapa sih kita membuat aplikasi ini? Sebenarnya aplikasi ini ditujukan untuk para traveler. Setiap orang traveler kan pasti akan membawa ransel dan barang-barang yang ingin dibawanya. Akan tetapi para traveler itu pasti merasa ingin sebanyak mungkin barang yang dibawa. Padahal sebuah ransel yang mereka bawa itu pasti memiliki bobot maksimum atau nilai maksimum yang dapat ditampung dalam ransel tersebut. Jadi mereka harus bisa menentukan barang mana yang masuk dan yang tidak masuk. Selanjutnya, Nah, untuk mengetahui seberapa banyak barang yang cukup untuk dimasukkan ke dalam tas atau ransel tersebut, maka seorang traveler itu perlu atau harus tahu berapa sih value maksimum barang yang akan dibawa dan seberapa bagian barang yang paling efektif untuk dimasukkan ke dalam ransel. Nah, agar tercapainya semua itu, maka kami menciptakan sebuah program yang nantinya akan dapat menghitung value maksimum dan seberapa bagian barang yang paling efektif untuk dimasukkan ke dalam ransel tersebut. Selanjutnya, langsung saja kepada kode program. Di sini merupakan kode program dari aplikasi yang kita buat. Yang pertama yaitu import OS, modul OS di sini untuk fungsi OS system. Di sini kita membuat sebuah menu clear yang berisi OS system CLS. Di sini nanti jika kita memanggil fungsi clear ini nanti pada terminal kita akan rapi karena terminal kita akan bersih. Terus mengeluarkan kode program yang ingin kita inginkan. Lalu fungsi menu login. Di sini menggunakan modul import getPass. Import getPass ini nantinya akan membuat di sini kan sandi getPass. Di sini akan membuat sandi yang kita inputkan tidak terlihat. Jadi kita mengetikkan sandi pada terminal program ini akan tidak terlihat. Lalu di sini import getPass sandi 1 1 2 3 4 user 1 kita buat algoritma. Di sini while true di mana user menginputkan username dan sandi di sini menggunakan modul getPass. Jadi user menginputkan sandi dari kode program, akan tetapi sandi tersebut tidak akan terlihat. Lanjut. Kemudian user menginputkan, kemudian if sandi sama dengan sandi 1 dan user sama dengan user 1. Nah, di mana jika pengguna itu menginputkan sandi atau usernya itu benar, maka print akan dikeluarkan inputan berupa berhasil Anda telah login dan kemudian akan dimunculkan menu. Selanjutnya untuk else, di mana jika pengguna itu menginputkan sandi atau usernya itu salah, maka akan dikeluarkan atau print username atau password Anda salah. Lalu lanjutnya untuk fungsi fractional knapsack. Di sini fungsi tersebut berisi value, berat, dan kapasitas. Yaitu indeks sama dengan list rank length value. Di sini indeks berisi urutan barang yang diinputkan oleh user. Lalu rasio
V per W for V, W in zip value berat. Di sini rasio berisi nilai terhadap bobot. Di sini zip ini seperti syntax for in rank, akan tetapi bedanya pada zip ini dapat menampung beberapa variabel sekaligus atau lebih dari satu variabel. Kalau for in rank kan satu variabel. Terus rasio ini berisi hasil pembagian nilai per berat dari barang yang diinputkan oleh user. Lalu index sort K lambda I rasio I refers true. Di sini index sort ini berisi mengurutkan variabel indeks menurut hasil rasio yang dirasa paling efektif. Lanjut. Kemudian value maksimum itu disama dengan 0, kemudian ada fraction sama dengan 0 len value ditambahkan pada value. For X in index, if berat X kurang dari sama dengan kapasitas. Ini jika berat itu kurang dari kapasitas, maka fraction itu sama dengan 1 dan value maksimum ditambahkan dengan value, kemudian kapasitas dikurangi dengan berat. Else, itu fraction sama dengan kapasitas dibagikan dengan berat, kemudian ada value maksimum ditambahkan dengan value dikali dengan kapasitas dibagi dengan berat. Break, return value maksimum fraction, di mana return ini untuk menampilkan value maksimum dan fractions. Lalu di sini ada fungsi pilihan menu yang berisi print ini seperti yang dapat kita lihat. Jadi nanti kalau menu fungsi dari pilihan menu itu dipanggil, maka akan keluar output seperti ini. Lalu di sini ada fungsi keluar. Di sini jika fungsi keluar dipanggil akan mengeluarkan output seperti ini. Lanjut. Kemudian ada dev menu, while true pilihan menu, select menu sama dengan input pilihan menu, di mana kita user itu diminta untuk menginputkan pilihan menu, di menu berapa gitu. Kemudian if select menu, jika menu itu 1, maka diminta untuk menginputkan yang pertama ada jumlah barang dengan tipe data integer, kemudian ada nama jenis barang, kemudian ada value atau nilai dari barang yang sudah disebutkan, kemudian value sama dengan in tipe data integer dengan for v in value, v di dalam value, kemudian berat, user menginputkan berat dari yang sudah disebutkan, kemudian berat sama dengan in w for w in berat, di mana w di dalam berat dengan tipe data integer. Kemudian ada kapasitas diinputkan dengan tipe data integer, kemudian memasukkan berat maksimum. Kemudian value maksimum fraction sama dengan fractional knapsack dengan mengeluarkan value berat dan kapasitas. Kemudian print apa saja yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya. Lalu jika user menginputkan menu 2 atau pilihan 2, maka akan keluar di sini perintah untuk input masukkan jumlah barang, input masukkan nama jenis barang, dan input masukkan value atau nilai barang tersebut. Lalu di sini untuk value-nya di sini value-nya integer bertipe integer for v in value. Lalu berat di sini input masukkan berat ke barang tersebut. Lalu untuk variabel berat integer bertipe integer w for w in berat.
Lalu di sini kapasitas kita inputkan masukkan berat maksimum yang bertipe integer. Lalu value maksimum fraction-nya fractional knapsack yang bernilai value berat dan kapasitas. Lalu setelah kita menginputkan akan keluar print seperti seperti program tersebut. Lalu jika user menginputkan 3, maka akan keluar fungsi dari keluar. Di sini nanti akan keluar output seperti ini, fungsi dari def keluar, lalu break. Lalu jika user menginputkan salah antara berarti bukan 1, 2, atau 3, maka terdapat output print maaf Anda memilih menu yang salah. Lalu di sini program kita sebenarnya mengeprint fungsi login. Karena di fungsi login tersebut, di sini kita dipaksa untuk memasukkan username dan password, dan jika benar, maka akan memunculkan fungsi menu yang nantinya program tersebut akan berjalan seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita mencoba untuk menjalankan program dari Match Traveler. Yang pertama kita diminta untuk menginputkan username dan password. Dengan username yaitu algorithm, dengan password 12345. Nah, jika user itu atau pengguna itu menginputkan username dan password salah, maka akan ada output atau keluaran berupa username atau password Anda salah. Nah, jika pengguna itu menginputkan username dan password-nya benar, maka akan ada output berupa Anda berhasil, Anda telah login. Nah, kemudian akan muncul menu-menu apa saja yang disajikan pada aplikasi Match Traveler. Setelah itu, selanjutnya di sini disajikan 3 menu utama pada aplikasi kami, yaitu nilai maksimum, dan bagian barang paling efektif, dan yang ketiga keluar. Jika kita ingin mencari nilai maksimumnya saja, maka kita dapat memilih menu, yaitu menu 1, kita enter, kita masukkan jumlah barang, misalnya 2 saja, 2, nama jenis barangnya pakaian, sekotak pakaian, sama sekotak makanan. Lalu masukkan value dari kedua barang tersebut, misalnya value-nya 3 sama 5. Lalu beratnya misalnya 4 sama 2. Lalu berat maksimum yang dapat ditampung oleh ransel, misalnya ransel hanya bisa menampung 3 kilo. Lalu enter, lalu di sini akan keluar hasilnya, yaitu terdapat data-datanya yang sudah kita inputkan, jumlah barang ransel 2, jenis barangnya pakaian makanan, value 35, beratnya 4,2, berat maksimum ransel 3, dan kita dapat mengetahui nilai maksimum barang yang dapat dibawa oleh ransel tersebut, yaitu 5,75. Lanjut. Kemudian jika pengguna itu ingin melihat atau ingin menggunakan pilihan menu yang kedua, yaitu nilai maksimum dan bagian barang paling efektif, maka pengguna menginputkan pilihan menu yang kedua. Kemudian kita enter, nah pengguna diminta untuk memasukkan jumlah barang. Kita misalkan yaitu 2, dan memasukkan nama jenis barangnya, yaitu pakaian dan makanan. Kemudian diminta juga untuk memasukkan value atau nilai dari barang yang sudah disebutkan, yaitu kita misalkan 6 dan 8. Kemudian memasukkan berat dari barang yang sudah disebutkan, yaitu kita misalkan 5 dan 4. Kemudian memasukkan juga atau menginputkan berat maksimum, kita misalkan 6.
dan kita enter, maka, akan muncul output berupa inputan yang sudah kita inputkan sebelumnya, yaitu jumlah barang berupa 2 dan jenis barangnya itu apa saja, itu ada pakaian dan makanan, kemudian ada value per barangnya, yaitu ada 6 dan 8, berat per barangnya itu 5 dan 4, kemudian ada berat maksimum yaitu 6. Maka, akan, dihitung oleh program berupa nilai maksimum barang yang dapat dibawa itu 10,4 dan bagian barang yang paling efektif untuk dimasukkan ke dalam ransel itu, 0,4 dan 1. Nah ini, artinya, eee, sekotak makanan yang dapat ditampung ke dalam ransel itu, eee, 0,4 bagian dari satu kotak makanan Satu kotak dan, pakaian dulu, satu kotak oh pakaian. ma oh ya mohon maaf, satu kotak pakaian. Kemudian untuk satu itu, maksudnya, makanan, satu kotak makanan itu dapat sepenuhnya masuk satu full, masuk ke dalam ransel. Selanjutnya, setelah kita sudah mendemokan menu satu, menu 2, jika kita sudah eh, selesai menggunakan aplikasi ini, kita dapat mengenterkan memilih menu 3, yaitu menu keluar. Nah, di sini jika kita menampilkan menu keluar, di sini akan keluar output match traveler. Lalu di sini setelah kita menginputkan 3 untuk menu keluarnya, kita harus, jika kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita harus menginputkan username dan password lagi. Mungkin itu presentasi yang dapat presentasi kita berdua yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.